Masih di program Bible Everyday, hari ini saya mengajak Anda semuanya untuk terus belajar akan firman Tuhan. Dan kita sudah tiba di Amos pasal yang keempat. Masih tentang bangsa Israel yang mereka berpaling daripada Tuhan, meninggalkan Tuhan, menyembah dewa-dewa asing, dan berbuat jahat. Sampai-sampai Tuhan menghukum mereka. Dan kali ini dari ayat-ayat yang kita baca, hukumannya tidak main-main. Ada begitu banyak serentetan hukuman yang ditujukan kepada bangsa Israel. Namun mereka tidak juga bertobat. Mari kita coba baca di dalam ayat yang ke-6. Sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku pun telah menahan hujan daripadamu ketika tiba bulan lagi sebelum panen. Aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. Penduduk 2-3 kota pergi terhuyung-huyung ke satu kota untuk minum air, tetapi mereka tidak menjadi puas. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi mulailah hukuman demi hukuman Tuhan nyatakan kepada bangsa Israel. Mulai dari mereka kekurangan roti, mulai dari Tuhan menahan hujan dari langit. Sebagai negara agraris, mereka sangat tergantung dengan yang namanya air hujan. Dan bagaimana jika Tuhan menahan hujan dari langit? Tentu saja masa kekeringan akan terjadi dan masa kelaparan akan menimpa mereka semuanya. Namun lagi-lagi firman Tuhan menggarisbawahi, mereka juga tidak berbalik kepada Tuhan. Ayat yang ke-9, aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum dan seterusnya. Lalu kemudian berikutnya juga dikatakan, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Ayat yang ke-10, aku telah melepas penyakit sampar di antaramu seperti kepada orang Mesir dan seterusnya. Lalu di bawahnya juga masih Tuhan berkata, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Ayat yang ke-11, aku telah menjungkir balikan kota-kota di antara kamu seperti Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora. Lagi-lagi Tuhan melanjutkan dengan sebuah perkataan yang sama, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Paling tidak frase kalimat namun kamu tidak berbalik kepadaku diulang hingga 5 kali. Ini menunjukkan betapa kerasnya mereka, betapa bebalnya mereka. Padahal mereka mengalami satu masalah demi masalah, satu hukuman demi hukuman. Tujuan Tuhan sebetulnya hanya satu, membawa mereka berbalik kepada Tuhan. Tapi mereka tidak kunjung berbalik kepada Tuhan. Mereka masih terus mengeraskan hati. Bahkan hal yang lebih bodoh yang mereka lakukan adalah seperti ini. Kalau Anda membaca ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-5, itu judul perikopnya adalah ibadah orang Israel adalah ibadah yang jahat. Begitu mereka diserang hama, begitu mereka kekurangan air, begitu mereka tidak mendapatkan roti, begitu mereka terkena penyakit sampar, bukannya mereka bertobat dan berbalik kepada Tuhan, tapi justru mereka membawa persembahan-persembahan kepada Tuhan. Ini adalah cara menyelesaikan masalah yang sangat keliru. Seharusnya yang perlu dilakukan mereka adalah bertobat. Bukannya mereka malah dalam tanda kutip menyuap Tuhan dengan segala persembahan mereka. Mereka pikir kalau memberi persembahan yang banyak kepada Tuhan, kalau memberikan korban sembelian, memberikan persembahan persepuluhan, lalu mereka pikir bahwa mereka tidak akan menghadapi semua masalah itu. Padahal inti daripada masalah mereka bukan soal persembahan mereka, bukan soal ibadah mereka, tetapi justru soal hati mereka yang sudah menjauh dan berbalik daripada Tuhan. Lalu mereka berpikir kalau menyuap Tuhan, memberikan persembahan-persembahan seperti ini yang banyak, hati Tuhan akan luluh dan memberkati mereka kembali. Tentu saja mereka melakukan itu karena yang ada di benak pikiran mereka itu seperti halnya yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang ada di sekeliling mereka. Mereka menyembah kepada dewa-dewa Baal, mereka menyembah kepada dewa-dewa asing, yang mana ketika mereka menghadapi masalah, begitu mereka memberikan korban persembahan kepada dewanya, mereka pikir bahwa itu bisa menyelesaikan masalahnya. Hal yang sama mereka bawa dan mereka lakukan
lakukan kepada Tuhan Allah Israel. Tentu saja Tuhan menjadi marah, sebab Dia adalah pencipta semesta, semuanya adalah milik Tuhan. Bagaimana mungkin umatnya malah menyuap Tuhan dengan segala persembahan ini, padahal yang Tuhan kehendaki buat mereka adalah hati yang bertobat dan hati yang berbalik daripada jalan-jalan yang jahat dan kembali kepada Tuhan. Ibu, bapak, saudara semuanya, Tuhan menegur, Tuhan mengingatkan melalui peristiwa ini. Jangan sampai ketika Tuhan mengizinkan disiplin, hajaran, ganjaran yang terjadi dalam hidup kita, kita justru bersikap seperti bangsa Israel. Kita berkata, mungkin aku kurang memberi persembahan yang lebih banyak, mungkin aku kurang melakukan ini dan melakukan itu. Memberi persembahan bukannya hal yang buruk, memberi persembahan adalah hal yang baik, beribadah adalah hal yang baik. Tetapi kalau kita beribadah tujuannya dalam tanda kutip menyuap Tuhan, itu sesuatu yang sangat salah. Yang paling penting sesungguhnya Tuhan kehendaki hati yang mudah hancur, hati yang mudah ditegur, hati yang mau berbalik, hati yang mau bertobat. Saya percaya begitu hati kita kembali kepada Tuhan, hati kita bertobat, dengan mudah Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Tuhan memberkati.